Seingat saya tahap dari 30 poin atau 80 poin langkah cerdas ini ada di antaranya sabar itu. Kemudian bertawakal. Ini akan jadi saksi bahasan kita. Saya tidak jelaskan sekarang tapi akan kita jelaskan setelah membaca apa yang ditulis oleh penulis ini. Kemudian kata penulis selanjutnya, nikmat tawakal adalah nikmat yang amat besar. Orang-orang yang bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Tawakal adalah orang-orang yang pada hari kiamat akan memasuki surga tanpa hisab dan tanpa azab. Sebagaimana Nabi SAW bersabda di dalam hadis As-Sahihain riwayat Bukhari Muslim, uridat aliyyal umam titik-titik, maksudnya ada di situ potongan hadis tapi Syekh Mahmud melangkahi karena ingin datang ke saksi bahasan karena ini panjang hadisnya. Fa idza sawadun azim faqila li hadi ummatuka wa ma'ahum 70,000 yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala azab. Di titik lagi artinya dipotong lagi kemudian akan masuk kepada saksi bahasan humul ladina la yastarqun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Kata Nabi SAW, umat-umat diperlihatkan kepadaku. Maksudnya nanti di hari kebangkitan, Nabi SAW masih di dunia, sudah diperlihatkan nanti bagaimana dibangkitkan di mahsyar. Berkumpul. Hadis ini tentu panjang tentang adanya Nabi Musa dengan pengikutnya, Nabi Isa dengan pengikutnya, dan ada Nabi-Nabi juga yang ada pengikutnya sedikit tapi ada tidak ada pengikut sama sekali. Lalu Nabi SAW mengatakan, dan diperlihatkan kepadaku rombongan manusia yang jumlahnya paling besar. Dikatakan kepadaku, inilah umatmu. Di antara mereka ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Tidak lagi ditimbang amalnya dan tidak melalui siksaan di neraka, tapi langsung masuk surga. Dan semoga kita termasuk insyaAllah. Di sini dikatakan, cirinya adalah mereka adalah orang-orang yang tidak meminta ruqyah. Ya, artinya tanpa sebab. Dia minta di ruqyah tanpa sebab. Ada orang coba ruqyah saya, coba tes saya, ini enggak ada dalam syariat. Tetapi kalau seseorang memang ada masalah dalam hidupnya, dia sering mimpi buruk atau dia kena sihir, maka itu adalah hal yang disebutkan dalam beberapa hadis Nabi SAW, la ba'sa biruqyah, la ba'sa biruqyah malam yakun syirk. Tidak masalah ruqyah selama tidak ada kesyirikan di dalamnya. Kemudian yang kedua adalah mereka tidak tatayyur atau meyakini kesialan, ya. Jadi di sini maksudnya ada orang yang menganggap hari Selasa itu sial, atau kalau dia menikah di tanggal ini atau bulan ini sial, ya, atau dia mulai usaha dengan ini maka sial, ya. Maka semua itu tatayur namanya, menggantungkan nasib sama benda. Kayak di Indonesia biasa kita bilang tangan kanan kalau gatal mau keluarin uang, tangan kiri mau dapat uang, atau yang semisalnya lah, atau kelopak matanya kedap-kedip, yang di atas dia mau senang, kalau yang di bawah maka dia sedih. Ini semua tidak ada dalam syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Mau masuk surga tanpa hisab maka tidak ada semua ini, ya. Maka ini ya hal yang harus dijauhi. Kemudian yang terakhir adalah mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Nah, ini jadi saksi bahasan kita adalah masalah tawakal. Oleh karena itu memang kita butuh penjelasan lebih jauh tentang apa itu tawakal, karena dia salah satu penyebab selamat dari neraka dan masuk surga tanpa hisab. Masuk surga tanpa hisab. Baik, kita akan masuk dalam bahasan kita teman-teman sekalian masalah tawakal. Kita akan fokus bahas ini. Tawakal sendiri berasal dari kata-kata ukul, ya. Ukul itu artinya menyerahkan dan mempercayai, ya. Disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari di jilid 11 halaman 125, ya. Sementara Ibnu Rajab menyebutkan di dalam kitabnya yang masyhur Jami' Ulum Al-Hikam di halaman 516. Kurang lebih terjemahnya beliau mengatakan hakikat tawakal adalah benarnya penyandaran hati kepada Allah Azza wa Jal untuk meraih berbagai kemaslahatan dan menghilangkan bahaya. Jadi di sini kita bisa lihat definisinya. Beliau mengatakan adalah hakikat tawakal adalah benarnya penyandaran hati, sempurnanya dalam hati kita ini menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, baik untuk mendapatkan kemaslahatan, misalnya kita buka usaha, kita mau melangkah lah untuk kebaikan-kebaikan, mau menikah, mau pindah kota, mau mulai berbisnis, ya. Selama itu boleh dalam Islam, maka maslahat ini boleh kita minta. Kita mulai ikhtiar, kemudian kita tawakal, serahkan urusan penyelesaiannya kepada Allah setelah kita ikhtiar. Atau menghilangkan mara bahaya.
kita khawatir kita akan ditimpa sesuatu, ada orang yang akan melakukan kejahatan misalnya, maka kita ikhtiar untuk menyelamatkan diri dari bahaya tersebut, selebihnya kita serahkan kepada Allah. Dan penyerahan kepada Allah hasil setelah berusaha ini namanya tawakal. Lalu dikatakan oleh Ibnu Rajab, setelah beliau mengatakan, saya ulangi kembali, hakikat tawakal adalah benarnya penyandaran hati kepada Allah Azza wa Jal untuk meraih berbagai kemaslahatan dan menghilangkan bahaya, baik dari urusan dunia maupun akhirat. Menyerahkan seluruh urusan kepada Allah dengan meyakini sebenar-benarnya bahwa tidak ada yang memberi, menghalangi, mendatangkan bahaya, memberi manfaat kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, ini berarti tawakal. Jadi kita sudah bisa paham dari dua definisi ini, baik itu disebutkan dalam Fathul Bari dan juga disebutkan dalam Jami' Ulum wal Hikam. Banyak sekali ayat Al-Quran yang menyinggung tentang masalah tawakal. Seperti contoh misalnya Allah sebutkan dalam surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 159. Bagi yang berminat untuk buka aplikasi handphone Al-Quran di handphonenya silahkan. Al-Imran 159 yang bunyinya fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sebenarnya saksi bahasan kita di akhir ayat ini, tapi kita tidak memotong ayat. Dari awal Allah mengatakan, kalau bukan rahmat dari Tuhanmu maka engkau tidak bisa berlemah lembut kepada mereka. Ini kurang lebih terjemahan bukan seperti letter-let yang ada di terjemahan mushaf ya. Tapi karena rahmat Allah lah kamu bisa berbuah lembut kepada mereka, hai Muhammad. Kalau seandainya kamu berkeras hati, ya, kasar misalnya, maka pasti mereka semua akan pergi dari sisimu. Oleh karena itu maafkanlah kesalahan mereka, mohon ampunlah untuk mereka, dan ajak mereka bermusyawarah. Dan kalau kamu sudah berazam, sudah bertekad untuk mengerjakan satu perbuatan, maka kerjakan, ikhtiarkan maksimal, lalu serahkan hasilnya kepada Allah. Bertawakal kepada Allah karena Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Ya, orang mencintai kepada orang-orang yang bertawakal. Intinya yang kita mau kerjakan benar atau tidak dalam syariat. Jadi bagi seorang muslim tidak ada keraguan. Selama itu poinnya benar, lakukan, silakan. Tidak usah mundur, ya, seperti itu. Dan kita tahu juga di kisah peperangan Uhud, waktu Nabi SAW menyampaikan kepada para sahabat, kalau orang-orang Quraisy sudah keluar dari Mekah dan mereka akan menyerang Madinah, mereka akan tiba. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Nabi SAW bermusyawarah dengan para sahabat yang belum ikut di perang Badar dan sempat mendengar di perang Badar 1 tahun sebelum perang Uhud, karena perang Badar terjadi di 15 Ramadan tahun 2 Hijriah, sementara perang Uhud terjadi di 16 Syawal tahun 3 Hijriah, kurang lebih 1 tahun setelah perang Badar terjadi perang Uhud. Di perang Badar ini 314 orang sahabat mengalahkan 1000 orang pasukan Quraisy, dan turun malaikat terlibat dalam peperangan. Artinya luar biasa kejadian pada masa itu. Di perang Badar sampai dikenal dengan perang terbesar dalam hidup Nabi SAW. Perang Al-Furqan yang membedakan mana hak dan batil. Kemudian 1 tahun kemudian Abu Sufyan menggerakkan pasukan dari Mekah, keluarlah 3.000 orang untuk menyerang Madinah. Waktu itu Nabi SAW ajak musyawarah sahabat, kira-kira bagaimana? Kita keluar melawan mereka atau bertahan dalam benteng? Yang tidak sempat hadir di Badar penasaran. Mereka mau ikut, ya Rasulullah keluar aja. Nanti kalau kita tidak keluar mereka anggap kita pengecut. Sebagian lagi sahabat mengatakan, ya Rasulullah kita tinggal dalam benteng saja. Karena benteng Madinah waktu itu tinggi sekali temboknya. Dan umumnya sejarah Madinah di masa itu belum pernah terkalahkan kalau pasukan datang dari luar kemudian mereka bertahan di benteng.